sebenarnya sudah tidak muda lagi ya? Iya, aku mulai aksesoris udah tidak muda lagi. Udah mungkin kalau seumuran aku udah nggak punya baby lagi yang terlalu sibuk mengurus baby gitu, nggak. Jadi bisa fokus untuk belajar dan bikin gitu bisa fokus. Aku punya mimpi besar dari dulu ya, mungkin cita-citaku dulu ingin punya usaha di rumah yang bisa mempekerjakan tetangga sekitar. Nggak usah yang jauh dulu lah, tetangga sekitar atau ibu-ibu teman aku yang di rumah lagi nggak ngapa-ngapain, ayo kita bareng-bareng bekerja bersama. Gitu. Assalamualaikum, nama saya Sri Wigati Ningsih, asal dari Desa Sumberagung, Rejotangan, Tulungagung. Umur saya 44 tahun ini. Usaha saya di bidang aksesoris, memproduksi sendiri aksesoris mulai dari 2016. Lalu bergerak ke fashion dan snack. Kenapa aksesoris? Karena dulu waktu aku masih jualan kelontong itu banyak waktu luang. Di sela-sela waktu luang, aku belajar bikin aksesoris, lalu dijual ke sosial media. Ada Facebook, Instagram, untuk masa awal-awalnya dijual di situ. Lalu merambah ke marketplace. Dulu jualan kelontong ya Bu ya? Iya, dulu toko yang saya pakai jualan baju sekarang itu adalah toko kelontong. Di sela-sela jualan itu kan toko kelontong nggak selalu ramai ya. Ada banyak waktu-waktu kita itu luang, bisa belajar apapun yang kita mau, dan aku kan tertarik sama aksesoris. Nah, di situ aku mulai bikin aksesoris, belajar dari tutorial di YouTube, belajar foto yang bagus, lalu meningkat lagi belajar nge-ads, dijual ke Facebook, awal-awal Instagram, lalu berkembang karena minatnya dari teman-teman. Awal kan dari teman-teman pastinya ya, bagus, selalu laku, kita jual ke marketplace dan kita serius di situ. Jualan pertama kali aku di Facebook. Di posting seperti itu? Iya, di posting karena kita punya banyak teman. Tahun-tahun itu kan kita lagi main-main Facebook ya. Mungkin seumuran aku masih suka-sukanya berbeda dengan sekarang. Itu masih banyak responnya bagus, terus mungkin repeat order. Jadi mungkin itu yang membuat aku makin semangat, itu yang beli itu selalu repeat order atau request, bisa bikin kayak gini nggak, kayak gini nggak. Dan itu kan menjadi semangat lagi untuk belajar lagi gitu. Dari situ kemudian mendapatkan ibaratnya rada, wah lumayan nih, itu saat kapan? Saat masuk ke marketplace. Nah itu 2016, 2017 jualan di Instagram. Terus kepikiran, memang bukan kepikiran, memang aku harus ke marketplace karena memang masanya harus ke marketplace. Nah itu naik. Terus kita belajar sungguh-sungguh, dibantu sama RM-nya, Shopee-nya juga. Jadi perkembangannya bagus di Shopee. Ya awalnya sih semuanya YouTube, tapi akhirnya kan kita ketemu seseorang yang bisa mementoring kita gitu. Mulai bagus itu di marketplace ya? Iya, marketplace. Sampai berapa waktu itu Bu? Omset paling bagus saat pandemi kemarin karena produk kita lagi memang banyak dicari banget. Sebelum pandemi kita produksi masker ya Mas, ini titik balik mungkin awal lonjakannya di Novastor bisa bikin apapun dan mempunyai apapun dari situ. Aku sebelum COVID, ingatku September 2019, aku bikin masker. Saat itu terinspirasi sama anak aku kan kuliah, pakai masker kain. Modelnya seperti apa yang bagus? Nah, gitu kita melobi teman penjahit, bisa bikin nggak kayak gini? Nah, gitu bisa. Tahun 2020 ternyata COVID. Nah, ini rezeki aku banget. Jadi lonjakannya itu sangat, persentasenya mungkin ada kali 1000 kali ya. Jadi kita merekrut banyak penjahit kala itu, terus penjualannya meningkat banget, dan itu mungkin yang paling bagus selama kita jualan di marketplace. Jualan masker itu 2020 bulan 3 itu sampai 330 juta per bulan. Sampai akhirnya masker kain turun diganti dengan masker yang instan itu. Kita turun ganti produk lagi, ganti strap masker. Kita juga memproduksi strap masker. Itu juga masih bagus juga penjualan.
Mungkin Gusti Allah menyiapkannya seperti ini. Kita nggak tahu bakalan ke depan apa, yang penting kita usaha. Yang penting kita usaha, berinovasi, terus berkreasi, apapun. Gusti Allah pasti menyiapkan di belakang apa. Kalau aksesoris itu Mas, masa winning produknya itu kan 3 bulan ya, itu harus bikin produk lagi. Kalau kita memang niat berjualan aksesoris harus selalu berinovasi. Itu maksimal 3 bulan itu udah maksimal ya. Riset itu harus selalu terus loh, selalu dengan model barunya gitu. Jadi bulan ini mungkin lagi winning, bulan depan masih winning, bulan ketiga ini pasti turun. Jadi sebelum turun kita harus cari apa lagi yang mau kita bikin. Aksesoris tuh nggak bisa berhenti mikir kayaknya gitu. Terus kok melangkah ke apa ya tadi? Basreng dan sebagainya? Iya, basreng. Itu terinspirasi di TikTok sih sebenarnya. TikTok kan lagi memang booming banget, dan saat pencarian strap masker menurun, kita kan harus cari apa lagi yang bisa kita bikin, yang bisa kita jual, biar kita bisa bekerja bersama terus gitu ya. Terus nyari basreng, riset dulu basreng di sini ada apa enggak, harga jualnya berapa, kita bisa bikin atau enggak. Nah akhirnya kita bisa bikin basreng gitu. Untuk produksi mbak-mbak model baru, biasanya aku misalkan ada produk model baru gitu ya, aku cuman ambil foto gitu, kasih ke mbak, minta tolong bikin ini, nanti kita bikin foto sendiri. Itu biasanya kalau urusan foto editing itu aku, terus urusan nge-ads marketing aku. Jadi aku tuh nggak pernah ngurusin produksi sama packing, hanya ngurusin ini bagian perintilan seller centernya, apa itu namanya? Marketingnya. Bener. Jadi kan sekarang juga masih nge-add? Masih, selalu, itu wajib. Menurutku itu wajib. Trik nge-add, riset dulu. Ya apapun itu, kalau ditanya seperti itu, jawabnya riset dulu. Ya? Keyword pencarian produk terbagus apa, ditembak dengan harga berapa, mau posisi yang seperti apa, kamu di beranda, itu semuanya by riset. Aku saranin untuk ibu-ibu yang lain juga, pekerjaan yang paling bisa fleksibel itu jualan online loh. Jualan online itu nggak selalu harus kita bales real time, bisa nanti-nanti nggak apa-apa, terutama di Shopee. Nggak harus setiap ada chat harus dibales, nggak perlu. Jadi kita, misalkan kita ada kerepotan, ya nunggu sih nggak apa-apa. Harganya 28.000, LD-nya tuh di 100. Trik bisa sukses di online. Itu kalau mungkin kalau aku di Shopee ya, itu di Shopee itu ya itulah, mungkin kalau di Shopee itu rajin riset produk. Misalkan kita produk kita minggu ini turun atau bulan ini turun, kok udah turun, kok penjualan turun, itu harus diriset kenapa turun, apa memang orang-orang udah nggak butuh ini, apa memang ada produk baru. Intinya cuma riset sih. Jualan online itu memang kuat di riset di Google juga bisa, riset di Shopee-nya juga bisa. Kalau aku lebih suka di Shopee. Ketika turun itu kemudian menemukan jawaban kenapa turun? Iya, kenapa turun? Oh, pencarian ternyata ini menurun. Produk ini kenapa nggak laku? Kenapa penjualan turun? Oh, ternyata pencarian dalam 1 bulan ini orang-orang menurun. Kenapa menurun? Mungkin ada produk lain yang lebih menarik gitu. Nah, itu kita cari. Misalkan seller sesama sejenis kita lagi jualan apa gitu. Kita bisa ATM lah, amati, tiru, modifikasi gitu. Kalau jenengan yang produk yang aksesoris yang paling winning apa Bu? Saat ini strap masker masih winning. Mungkin untuk penjualan ke luar negeri juga yang laku itu sih. Kalau persentasenya banyakkan mana? Lokal sama lokal? Sedikit banget tapi selalu ada. Kirim kemana aja luar negeri Bu? Malaysia, Singapura, sama Thailand. 3 negara itu yang paling banyak. Sebenarnya toko kita itu udah didesain banyak negara sama Shopee. Kalau kita lihat di seller centernya ya, mana aja ada gitu. Tapi untuk produk aku yang tiga negara ini yang biasanya pengiriman ke 3 negara ini. Kok bisa sampai ke luar negeri itu dulu seperti apa? Sebenarnya semua seller yang ada di Shopee yang dapat kesempatan untuk program ini bisa. Jadi mungkin untuk seller-seller tertentu yang dapat undangan untuk program ini ya. Jadi dipilih sama Shopee-nya? Iya, nanti ada undangan. Dan termasuk jenengan? Iya. Kok jenengan kepilih itu kenapa Bu? Aku dipegang RM itu udah lama. Mungkin karena aku dari awal memang ikut program prioritas Shopee ya. Dari mungkin sejak dihubungi RM ku yang paling, aku pakai RM itu udah lama banget. RM Relationship Manager. Jadi kita selain aku belajar di luaran di YouTube, aku punya RM yang jika aku kesulitan itu tanya ke RM yang megang kita lah, mentoring kita gitu. Kok bisa dapat itu gimana caranya? Oh, jualan aja. Tahu-tahu nanti dapat? Iya, tahu-tahu nanti dapat gitu.
inovasi apa lagi yang akan jenengan lakukan, Bu? Kalau yang akan belum ada karena kita masih baru di Basreng, mungkin harus meningkatkan penjualan lagi, terus meningkatkan penjualan di TikTok karena kita di TikTok lagi susah banget ya cari pembeli ya. Nggak tau lah, kita tuh beneran sulit ya jualan di TikTok itu. Pernah ada sejam itu jualan 100 piece, pernah ke Bennett, dan kita lagi mulai lagi sekarang gitu. Kalau Basreng ini TikTok? Basreng, Shopee juga, TikTok yang akan datang kita live kan. Ini kan baru lagi ya, TikToknya itu baru kena Bennett, jadi kita mulai lagi kali ini. Kalau yang live di sana itu apa, Bu? Produk yang di Shopee kita live kan gitu. Jadi mbaknya live Shopee, tapi yang di spill kan apa, yang di review Daster Pak. Kalau mau di review kan Extreme Master, chat admin gitu. Pernah kemarin penjualan bagus banget, sejam live itu bisa 100 pesanan. Nah sekarang di kondisi setelah ke Bennett kita mulai lagi. Itu jualan apa, Bu? Yang Baju. Kok kan Bennett kenapa? Banyak pelanggaran. Belum mengerti ilmunya. Iya. Tapi enggak kapok, Bu? Kenapa kapok? Enggak dong. Lanjut semangat. Lanjut semangat. Semangat. Sempat bikin toko baru juga, sempat laku di toko baru, tapi kita kembali ke toko lama kita karena ulasannya udah banyak yang lama gitu. Menurut aku TikTok itu nggak tahu lah, nggak seperti marketplace seperti Shopee ya, yang kita nge-add terus banyak pengunjung gitu kan, nggak bisa kan, itu baik konten ya, kita kurang pinter bikin kontennya juga. Katanya upload aja, ya udah upload aja. Tips bagi pemula online, Bu, seperti apa? Konsisten, sabar, terus belajar. Kalau mau ingin bekerja sebagai pedagang online, selamanya harus konsisten toh Mas. Konsisten sabarnya, konsisten belajarnya, itu maksud aku. Konsisten sabarnya, konsisten belajarnya, dan terus-terusan belajar aja, intinya belajar sih. Bukan cara yang konsisten ya? Bukan, konsisten untuk sabar dan belajar. Nanti bakalan ketemu. Kan kadang penjualan menurun terus gitu kan, down gitu. Jangan, nggak apa-apa. Memang semua itu ada masanya. Yang sukses pun ada masanya menurun. Karena pencarian itu memang seperti itu. Orang itu nggak selalu butuh produk kita. Nah, tinggal kitanya bikin lagi apa yang dibutuhkan sekarang gitu. Seperti itu. Gitu terus polanya? Iya. Penjualan harian itu bisa berapa, Bu, jaringan? Untuk saat ini memang lagi menurun Mas, itu sekitaran 90 sampai 125 paket. Misalkan diratakan sebulan segitu. Untuk all kemarin aku bilang bapaknya kan 90, itu sekitaran sama yang lain sekitaran 100 sampai 125. Kalau untuk Shopee aja 90. Oh, itu omset? Iya, omset. 90 apa? Juta. Oh, per bulan. Per bulan. Berarti kalau harian berapa? 3 juta. 3 juta per hari ya? Iya. Ya alhamdulillah lumayan banget. Pernah di angka 350, pernah. Itu mungkin pencapaian terbagusku ya. Selama jualan di Shopee itu 350 juta per bulan. Jadi range-nya itu 90 sampai 300 ya? Iya, kalau sekarang kayaknya sulit ya naik lagi ke situ. Sedang diperjuangkan lah. Mungkin pesan-pesan untuk bagi ibu-ibu seusia saya. Oh, boleh. Tetap semangat belajarnya, tetap semangat mewujudkan impian. Setiap ibu pasti punya mimpi, apapun itu. Tetap konsisten belajarnya, jangan pernah menyerah. Pasti suatu saat Gusti Allah kasih jalan. Ini cukup sekian dari aku, Sri Wigati Ningsih, produsen aksesoris di Novastor. Silahkan cari di Shopee di Novastor atau TikTok. Terima kasih udah menyimak cerita aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, Bu. Sami-sami.